kita masih merayakan semangat Hari Kartini bersama sosok perempuan hebat. Beliau melangkah membawa visi untuk ruang laut Indonesia yang lebih tertata, adil, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Episode kali ini spesial, kita masih merayakan semangat Hari Kartini bersama sosok perempuan hebat yang baru saja mengemban amanah baru sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut di KKP, Ibu Kartika Listriana. Halo Ibu. Halo Mbak Anggi. Apa kabarnya Bu Kartika? Alhamdulillah. Sehat, baik. Alhamdulillah. Bu, kami mengucapkan selamat datang di Podcast Segara ya Bu ya. Spesial terima juga kasih. selamat datang di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya Bu untuk mampir di Podcast Segara. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Siap, Saya diberi kesempatan Bu Dirjen. Sobat Bahari, sebagai informasi sebelumnya Ibu Dirjen Tika ini menangani percepatan pembangunan wilayah kepulauan, pesisir, dan daerah 3T di Kemenko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Betul ya Bu ya? Betul. Dan kini dengan semangat baru, beliau melangkah membawa visi untuk ruang laut Indonesia yang lebih tertata, adil, dan berkelanjutan. Bu Tika, berarti kurang lebih sudah sekitar 1 atau 2 bulan bertugas ya Bu ya? 1 bulan jalan ya. 1 bulan. Gimana Ibu kesan dan pesannya menjabat sebagai Dirjen PRL di KKP Bu? Ya Mbak Anggi. Jadi saat awal saya diberikan mandat di sini ya, banyak tantangan ya dan peluang juga yang harus kita selesaikan. Ya. Tidak hanya dari segi kebijakan ya sebagai wakil dari pemerintah pusat itu, bagian dari pemerintah pusat, tapi juga masuk ke dalam program atau kegiatan-kegiatan real di lapangan. Yang mana kalau kita ikuti arahan Bapak Menteri Kelautan Perikanan, tentunya Bapak Presiden juga, program-program dan kegiatan yang dilakukan itu harus bisa menyentuh pada lapisan masyarakat kita, grassroots. Nah itu yang menjadi tantangan, karena kan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil kita ini cukup luas ya. Luas sekali ya. Nah, Bu, bagaimana kemudian kita merumuskan kebijakan, strategi ya, dan juga program-program yang strategis untuk bisa mencapai target tadi. Gitu kira-kira Mbak Anggi. Baik Bu, tapi kalau boleh tahu nih Bu Tika, keluarga terutama anak-anak mungkin bagaimana responnya melihat Ibu mengemban tugas baru di KKP ini Bu? Ya, anak-anak saya tentunya cukup bangga gitu ya, tetapi Alhamdulillah memang mereka mendukung support gitu ya, dan Alhamdulillah memang sudah cukup besar semua, sudah kuliah, mudah-mudahan sebentar lagi sudah pada lulus juga satunya. Hanya memang bidangnya beda Mbak, dengan sama yang diminati oleh gitu. anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu kan Gen Z itu kan mungkin agak berbeda ya mindsetnya ya. Mungkin betul. kita lebih globalisasi ya, beda dengan dulu ya. Iya. Kalau dulu kan cita-cita cuma 2 atau 3 ya, dokter, insinyur gitu ya, guru gitu ya, ABRI gitu. Sekarang sudah luas sekarang sekali kan ya, sudah Bu, ya? luas Iya, profesi. betul. Jadi anak-anak support dan Alhamdulillah mereka juga sangat mendukung ya, keluarga mendukung lah. Keren. Sepenuhnya. Keren gitu, dong Mbak. berarti. Keren, ibuku Dirjen, #ibuku Dirjen gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, ini anak-anak kan mendukung, berarti seneng dong ya ibunya mengemban tugas baru, amanah baru sebagai Dirjen. Bagaimana sih Bu menanamkan nilai-nilai kerja keras kepada anak-anak? Iya, jadi yang selalu saya tanamkan gini Mbak Anggi, siapapun kita dalam tanda petik ya, artinya misalnya banyak orang yang mengenal kita gitu ya, tetapi kita tetap harus melakukan suatu proses ya di dalam berkarir atau bekerja, even juga belajar. Semuanya itu tidak bisa dicapai ya tanpa adanya suatu usaha. Setuju. Ya. Usaha itu menjadi syarat utama kalau menurut saya selalu menekankan sama anak-anak gitu ya. Dan jangan hanya mengandalkan pada pihak-pihak tertentu
gitu. Tetapi kita tunjukkan juga bahwa siapa kita, kinerja kita memang juga bagus gitu ya. Dan yang penting juga jangan lupa berdoa. Belajar, berusaha, dan berdoa ya Bu ya. Baik, Sahabat Bahari, kita kenalan lebih dalam lagi dengan Ibu Dirjen Kartika sesaat lagi. Jangan beralih, tetap di Podcast Segara. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Ngomong-ngomong tentang semangat Kartini, Bu Dirjen Tika, kalau kita lihat dalam konteks peran Kartini di era sekarang ya Bu, banyak sekali kiprah perempuan di berbagai bidang. Sebagai regulator, pelaku usaha, peneliti, bahkan sampai nelayan yang membantu suaminya melaut pun sekarang sudah semakin banyak keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai profesi. Di era yang makin kompleks ya Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu melihat hal ini? Ya, selamat ya Hari Kartini untuk para wanita Indonesia. Selamat Hari Kartini. Kita harus bersyukur juga, ini sejarahnya Ibu kita Kartini itu memang membuka peluang untuk seluruh wanita. Dalam konteks saat ini, tentunya wanita-wanita Indonesia ini harus punya kiprah ya, yang lebih luas ya, bermanfaat ya. Kita sebagai insan ini sebetulnya juga mengemban tugas sebetulnya ya. Ada misi-misi yang sebetulnya dilekatkan kepada manusia untuk bisa memberikan manfaat untuk banyak orang gitu ya. Terlepas dari wanita atau pria. Ya. Itu pemahaman saya sesuai dengan kepercayaan saya. Nah, kalau lihat kondisi saat ini ya, peluang sangat luas. Betul ya. Bahkan kepala negara aja dimungkinkan gitu ya, wanita untuk bisa menjadi kepala negara. Untuk profesi-profesi yang lain, baik di bidang yang saya geluti gitu ya, atau di bidang lain, bahkan sekarang kan TNI Polri pun sudah membuka ya taruna-taruni ya. Taruni betul. Ya, artinya kan sudah ada pemikiran ya, dan sudah dipertimbangkan bahwa peran wanita itu cukup signifikan untuk membantu ya di dalam pembangunan ya, selain untuk juga membina keluarganya gitu, tetapi ternyata wanita itu dinilai memang cukup strategis di peran-peran tertentu, dan bahkan mungkin juga saat ini banyak profesi-profesi yang dulu mungkin tidak dikenal wanita bisa masuk ke sana, sekarang sudah banyak sudah ditunjuki oleh wanita ya. Dulu kalau kita ingat waktu tahun 70 aja sudah ada astronot wanita. Betul. Kenapa tidak gitu. Jadi gender itu sekarang sudah lebih luas. Bersyukurlah para wanita Indonesia khususnya punya peluang yang banyak. Namun jagalah tanggung jawab ini sebaik-baiknya dan tetap seimbang dengan keluarga. Itu Bu yang susah Bu ya, yang terakhir. Tetap harus diseimbangkan dengan keluarga. Iya. Ibu Dirjen Tika sebelumnya kan menangani percepatan pembangunan wilayah pesisir, kepulauan, dan daerah 3T di Kemenko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Bagaimana sih Bu perbedaan ruang lingkup dan bidang kerjaan yang dirasakan dengan pengalaman Ibu sebelumnya? Oke, jadi kalau sebelumnya itu kan saya di Kementerian Koordinator. Betul. Ya, tantangannya berbeda. Di Kementerian Koordinator itu kita lebih duduk sebagai koordinator yang bisa melakukan pendekatan dan juga komunikasi ya dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat tertentu. Tetapi di Kementerian Koordinator itu tidak mempunyai tugas fungsi sebagai eksekutor. Jadi mengimplementasikan itu tidak ada kewenangannya. Hanya bagaimana kemudian kita mengintegrasikan supaya tidak ada konflik, bottlenecking ya, semuanya bisa selaras sejalan dengan bagus mencapai sasaran. Disinilah peluang itu terbuka. Karena di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ya mempunyai tugas sebagai implementer juga. Jadi kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah, bagaimana kita merumuskan strateginya untuk bisa dilaksanakan, bagaimana kita bisa juga
mengencourage semua stakeholder di sana. Bagaimana kita juga menyeimbangkan kebutuhan tadi keinginan Bapak Presiden untuk touch the people gitu ya. Yes. Dan juga private ya, masyarakat pemerintah itu sendiri gitu. Dan semuanya harus bisa diorganize dengan baik sehingga bisa diimplementasikan secara optimal, tepat. Itu Tantangannya di situ ya, Bu, Jadi ya? kita juga sebagai Eksekutor. eksekutor. Baik Bu, kita tahu kalau DJPRL ini kan salah satu unit eselon 1 yang perannya strategis di KKP, ya Bu ya. Apa sih Bu langkah pertama yang akan dilakukan Ibu untuk menata ruang laut Indonesia? Dirjen atau Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut kan baru saja dibentuk ya, Betul. di mana punya potensi besar untuk menata ruang laut kita, tidak hanya menata, tetapi bagaimana kemudian potensi sumber daya yang ada di ruang laut itu bisa kita kejawantahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Indonesia, masyarakat, sesuai dengan target negara kita ya untuk kesejahteraan penduduk. Karena wilayah laut kita kan luas ya. Betul. Udah dari dulu kita disampaikan bahwa 2/3 wilayah laut ya, nenek moyang kita aja katanya pelaut gitu kan. Betul. Tetapi berat atau beban ya program pembangunan ini masih berfokus di wilayah darat. Daratan, betul. Nah, ini tantangannya. Saat ini pemerintah sebetulnya sebelumnya sudah mempunyai satu regulasi yang kita sebut peraturan pemerintah untuk rencana tata ruang wilayah nasional. Ya. Dan momentumnya tepat sekali saat ini karena rencana tata ruang wilayah nasional ini sekarang sudah akan diintegrasikan antara ruang darat, ruang lautnya juga, ruang udaranya juga, dan bahkan nanti dalam bumi. Oke. Nah, ini momentum kita bisa tunjukkan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Jenderal yang baru, bahwa ruang laut itu harus ditata, disinkronkan, diintegrasikan supaya sumber daya dan sebagainya itu bisa kita kejawantahkan untuk sebesar-besar kemakmuran tadi. Kegiatannya cukup banyak, cukup kompleks ya. Ada kegiatan untuk perikanan itu sendiri, perikanan budidaya, bagaimana kita mengatur ruang-ruangnya supaya tidak tumpang tindih ya, kegiatan transportasi, belum kegiatan migas ya, di sana banyak sekali. Kemudian juga mungkin terkait dengan tourism ya, pariwisata, transportasi, logistik, ya, semuanya menggunakan ruang laut. Nah, itu yang kita tata secara sinergi di dalam rencana tata ruang wilayah laut nasional kita. Baik, tadi Ibu sudah mention ya Bu bahwa DJPRL ini merupakan transformasi dari yang sebelumnya DJPKRL sekarang menjadi 2 unit eselon 1 yaitu DJPRL dan DJPK. Tentunya tidak mudah ya Bu memulai tugas dengan perubahan yang baru saja terjadi. Betul. Menurut Ibu apa isu-isu besar yang dilihat penting untuk diketahui publik dari DJPRL Bu? Beberapa waktu yang lalu kami melakukan diskusi ya, di mana pembangunan di darat ini sudah cukup kompleks ya, sehingga ke depan banyak sekali pihak-pihak atau stakeholder ya dari badan usaha itu akan mulai shifting juga masuk ke wilayah ruang laut. Nah, ini strategis ya, sehingga industri ya mungkin juga terkait dengan trade perdagangan itu juga sekarang sudah mulai melihat peluang potensi di laut. Nah, ini yang akan kita rumuskan di dalam strategi maupun kebijakan dan proyek-proyek ataupun kegiatan strategisnya. Oke, Sobat Bahari, apa saja sih tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab DJPRL? Sesaat lagi tetap di Podcast Segara. KKP Channel hadir untuk Anda. Informatif, edukatif, interaktif. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, hasil dari transformasi yang sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Betul ya Bu ya? Betul. Bu Dirjen, ada berapa direktorat nih yang sekarang berada di bawah DJPRL serta apa saja tugas utamanya Bu? Oke, ada 5 direktorat. 5. Ya, 1 sekretariat Dijen. Ya, jadi sekretariat Dijen ini membawahi semua direktorat, dia juga akan mengurus mengenai anggaran, ya, kemudian SDM, kelembagaan dan juga produk legalisasi produk hukum kita. 5 direktorat ini ada tugas-tugas prioritasnya. Jadi yang pertama ini terkait dengan perencanaan, ya, nanti direktur ini akan mengkoordinasikan ya penyusunan integrasi dari rencana tata ruang wilayah nasional kita tadi bersama dengan stakeholder dari kementerian terkait dari ATR BPN ya,
Nanti juga harus kolaborasi juga dengan kementerian-kementerian seperti SDM, perhubungan ya. Siap. Nah, kemudian Direktorat Perencanaan ini ya juga merumuskan ada tim-tim satgas strategis di sana. Nanti kami sedang usulkan Pak Menteri akan menjadi ketua untuk penataan ruang lautnya bersama dengan Kementerian Atr BPN untuk ruang daratnya. Ya. Nanti kita akan rumuskan ada satgas untuk tim garis pantai ya, untuk mungkin pipa kabel bawah laut, untuk mungkin nanti satgas untuk konservasi skala global, skala nasional. Nah, itu sedang kita rumuskan ya. Baik. Apa kira-kira satgas-satgas yang strategis di sana. Kemudian juga yang berikutnya direktorat yang mengurusi hal-hal yang sifatnya agak region atau lebih teknis daripada yang nasional tadi. Ya, ini mengurusi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga kita akan ambil pilot-pilot ya dari beberapa spot di seluruh wilayah nasional Indonesia ini, misalnya di sebelah barat di Aceh gitu, kemudian nanti ada di Jawa sebagian, di Pantura, kemudian nanti ada di Kepri ya, ada di Sulawesi, di Bitung misalnya, kemudian di Papua ya, di Bali NTB, untuk kita dorong ya perencanaan tata ruang laut skala regional atau skala mikronya. Nah, di mana kita bersama dengan stakeholder, badan usaha yang melibatkan pemerintah daerah, melibatkan kementerian-kementerian yang terkait juga, dan kita ingin melakukan semacam participatory planning. Jadi perencanaan tata ruang bersama-sama dengan seluruh pelaku kegiatan atau pelaku bisnis, dan tentunya kita akan libatkan masyarakat juga di sana. Sekarang kan ada juga kegiatan atau program yang sedang digagas oleh Kementerian Perumahan ya, mungkin kita akan kolaborasi tuh untuk memberikan juga dukungan bantuan kepada para nelayan. Baik. Ya, kita integrasikan dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi nelayannya, ibu budidaya, tangkap gitu ya, atau mungkin galangan kapal yang kita dekatkan dengan housing yang mereka ya, itu yang menjadi akan strategis sebagai bantuan dari pemerintah. Baik. Itu. Berarti kalau saya tangkap Ibu, tugas utamanya secara garis besar itu memperkuat sinergitas ya Bu, antar kementerian lembaga dan juga paling utama dengan masyarakat. Masa juga, iya. Baik. Kemudian ada direktur nanti yang tugasnya memang fokus dalam konteks pemanfaatan, jadi perizinan. Jadi kalau Mbak Anggi pernah dengar KKPRL ya. KKPRL ya. Itu ada tuh nanti yang incas, jadi siapa yang mau memanfaatkan ruang kolom, siapa yang memanfaatkan Bawah dasar, laut. itu semua kan harus ada izinnya. Betul. Ya, supaya semuanya tertara dengan baik. Nah, itu ada juga direktur yang menangani khusus itu karena cukup banyak sekali perizinan di sana, belum nanti yang pipa kabel bawah laut ya dan lain-lain, pelabuhan gitu ya. Nah, kemudian ada direktur juga yang menangani mengenai pembinaan Masyarakat. Pembinaan ke seluruh pihak, termasuk mungkin dengan pemerintah daerah, stakeholder gitu ya. Jadi yang bersangkutan bertugas ya untuk menyusun bersama-sama dengan direktur lain ya semacam modul-modul pemahaman bahwa penataan ruang laut itu penting ya. Apa esensinya ya, apa urgensinya, apa dampaknya terhadap kesejahteraan, apa dampaknya terhadap pembangunan nasional kita gitu, itu sedang kita susun. Nanti kita akan kerjasama juga dengan Dirjen lain untuk pelatihan dan pemberdayaannya. Dan juga direktorat yang bersangkutan juga sedang menjajaki juga terkait dengan skop-skop konservasi yang bisa dijadikan sebagai sumber atau objek kegiatan ekonomi masyarakat gitu ya, kerjasama dengan Dirjen Pengelolaan Kelautan. Dan yang satu lagi itu pengendalian ya, pengendalian itu nanti bersama-sama juga dengan Dirjen Pengawasan ya, untuk melihat sejauh mana kepatuhan dari para stakeholder di dalam menerapkan kebijakan pemanfaatan ruang laut ini. Baik. Gitu Mbak Anggi. Siap Bu Dirjen. Untuk menata ruang laut Indonesia Ibu supaya ekologi dan sumber dayanya berkelanjutan, tentunya diperlukan regulasi yang tegas ya Bu ya, dan pasti. juga penataan dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut. Apa saja Bu? Ini kan baru saja terbagi ya. Apa saja regulasi yang diatur DJPRL serta sertifikasi, ada perizinan juga, apa saja yang diterbitkan oleh Dirjen PRL Bu? Oke.
Jadi untuk skala nasional tadi sudah saya sampaikan juga, pemerintah kan akan menetapkan mereview peraturan pemerintah. Jadi akan ada peraturan pemerintah di mana muatan penataan ruang lautnya adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Nah, itu nanti bersama-sama dengan ATR BPN ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Baik. Pengejawantahannya banyak, Mbak. Jadi ada rencana tata ruang wilayah provinsi yang sekarang juga sudah terintegrasi, itu Perda. Ya, itu juga muatannya itu berdasarkan koordinasi dan juga dukungan dari kita di KKP. Kemudian kawasan-kawasan strategis juga yang banyak sekali, misalnya di kawasan regional Sabang, ya, misalnya di kawasan regional Kepri gitu ya. Itu juga ada perpres juga yang dalam proses review muatan lautnya itu juga dari kita, ya. Dan kemudian rencananya kita juga akan mengajukan, kami sudah laporkan ke Pak Menteri, kepada Bapak Presiden untuk pembentukan semacam dewan, ya. Dewan? Ya, Dewan Nasional gitu untuk mengelola beberapa kawasan strategis, contohnya di Sabang gitu. Karena sebenarnya peraturan pemerintahnya sudah ada, ya, tinggal kita kejawantahkan pembinaan di pusatnya gitu loh. Karena mereka berjalan tanpa pembinaan di pusat itu kan sulit ya. Iya, Nah, itu sedang kita gagas, mudah-mudahan bisa segera disetujui oleh Bapak Presiden. Itu salah satu target cepat ya. Baik. Dan kami juga sedang menggagas, karena ini juga arahan Bapak Menteri, untuk pengaturan di wilayah-wilayah perairan darat, Mbak. Jadi skop kita tidak hanya laut, kita juga akan merambah perairan darat sesuai dengan undang-undang. Seperti sungai, waduk, bendungan. Itu juga menjadi ruang lingkup wilayah kerja KKP kita. sekarang. Iya. Oke. Jadi di undang-undang sudah disebutkan itu. Ini akan kita dorong lagi. Baik. Siap Ibu. Sobat Bahari, selanjutnya ada info menarik nih untuk Gen Z yang siap terjun di sektor kelautan dan perikanan. Apakah itu? Tetap di podcast Segara. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Seperti yang kita tahu bahwa setiap generasi itu mempunyai karakteristik ciri khas masing-masing. Nah, kali ini Bu Dirjen Tika, ada hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Pelaku usaha kemudian termasuk orang-orang terdidik di Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu akan mulai diisi oleh generasi Z atau biasa kita sebutnya Gen Z ya Bu ya. Bagaimana Bu sosialisasi penataan ruang laut ini akan diformulasikan agar generasi mendatang ini melek informasi mengenai isu-isu tersebut? Oke, Mbak Anggi. Saya pikir nih podcast kali ini nih menjadi salah satu wadah juga ya untuk bisa mensosialisasikan kepada para Gen Z kita. Siap. Gitu ya. Dan kita akan lebih banyak lagi memberikan informasi dan sosialisasi kepada generasi Gen Z kita. Mungkin kita akan masuk ke kampus-kampus ya. Bisa saja kita bikin agenda semacam roadshow gitu ya ke kampus-kampus untuk memberikan pemahaman bahwa wilayah pesisir laut, pulau-pulau kecil kita, ekosistem laut kita itu bagus loh gitu ya, dan peluang usaha dan peluang kegiatan kita strategis juga banyak. Saya yakin juga saat ini juga sudah mulai banyak Gen Z yang melirik gitu ya. Betul. Pelaku usaha atau bisnismen juga sudah banyak kok dari Gen Z ya yang masuk di dalam sektor kelautan dan perikanan ini. Baik. Itu kira-kira Mbak Anggi. Siap. Berarti Sobat Bahari dengerin podcast Segara ini udah wadah yang tepat ya Bu ya? Iya, ada yang tepat. Siap. Dipersering dan diperbanyak. Siap laksanakan Ibu. Selanjutnya Bu, saya penasaran bagaimana Ibu melihat tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemanfaatan sektor ruang laut berkaca dari beberapa kasus pelanggaran KKPRL sebelumnya ya Bu ya. Itu kan sangat berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Nah, bagaimana KKPRL ini menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut Bu Dirjen? Ya, alhamdulillah Mbak Anggi, saat ini sudah banyak pelaku-pelaku usaha yang menyadari pentingnya izin ini. Gitu ya, sehingga mereka ada yang secara mandiri kemudian menyampaikan ke kita apabila memang sebelumnya ada kekurangtahuan dan sebagainya gitu. Itu yang kemudian kita tata lah ke depan gitu kan. Sehingga saya pikir mereka sudah mulai aware terhadap peraturan dan kebijakan untuk harus mengajukan izin apabila ingin memanfaatkan ruang laut. Sudah oke berarti ya Bu ya? Sudah oke. Oke, supaya tidak ada
dispute, konflik, tumpang tindih pemanfaatan di sana. Betul, daripada nanti udah bangun, Sudah bangun. resort misalkan tiba-tiba Iya. disegel nggak boleh beroperasi gitu kan, sayang ya Bu sayang ya. kan. Baik, Jadi berarti lebih bagus dari awal sudah dikomunikasikan, kita juga sudah punya legalnya, dasarnya, perencanaannya, jadi sudah semuanya secara terintegrasi. alhamdulillah sebuah kemajuan berarti Sobat Bahari ya. Oh ya Bu Dirjen, boleh dong cerita sedikit Bu menu ikan yang sering disantap keluarga, yang menjadi favorit keluarga atau yang jadi favorit ibu deh. Oke. Kalau saya makan di luar dengan keluarga, Oke. kalau menunya itu steak gitu ya, sudah pasti salmon ya. Oke. Nah, tetapi kalau di rumah saya lebih prefer ikan kembung. Ikan kembung ya. Ikan Itu gurame. favorit ya. Kering, goreng-kering ya. Betul. Ikan mas. Nah, itu kira-kira Mbak yang anak-anak juga suka. Oke, terakhir Bu Dirjen, Ya. untuk semua generasi yang menyimak podcast ini, untuk Sahabat Bahari, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan agar semua pihak menjaga keberlanjutan di sektor kelautan dan perikanan? Oke, Mbak Anggi, Bapak rekan-rekan semua, kita adalah negara maritim termasuk yang terbesar di dunia, ya. Populasi kita ditunjukkan dari data akan meningkat, ya. Tingkat taraf hidup kita juga diupayakan akan meningkat, ya. Ke depan sepertinya kegiatan-kegiatan ekonomi, bidang usaha itu juga akan shifting untuk mulai merambah wilayah pesisir dan laut kita. Kita tetap jaga laut kita supaya sustainability-nya tetap ada, ya. Kita jangan terlalu serakah untuk mengeksploitasi sumber daya di laut secara berlebihan, ya. Diatur sekuensnya sehingga kita tetap punya laut yang sustain, ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan dampak dari sumber daya laut kita yang luas itu, yang banyak itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya. Saya pikir itu Mbak Anggi yang kami harapkan untuk kita semua. Baik. Oke, Sahabat Bahari, sudah kita simak bersama ya bagaimana Ibu Dirjen kita yang baru ini menerapkan semangat Kartini dalam setiap langkahnya. Tentunya kita wajib mencontoh kegigihan, kesabaran, serta kekuatan dari sosok Ibu Kartika Listriana. Terus simak podcast Segara di YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan dan update terus informasi seputar kelautan dan perikanan di media sosial KKP Go ID. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dirjen Tika sudah menginspirasi kami di podcast Segara. Semoga bisa sharing lagi ya Ibu ya di lain Insya Allah, kesempatan. kita cari waktu. Amin. Terima kasih Bu Tika. Sahabat Bahari, Anggi pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.